Halo, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Salam kenal dari Universitas Setiabudi. Saya Dr. Lucia Sincu Gunawan. Teman-teman boleh panggil saya Dr. Lucia. Teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan tentang atasi anemia, tingkatkan produktivitas. Tentangnya ini dengan kerja ya. Uh, apa kabar hari ini? Semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang prima, untuk kita selalu semangat dalam bekerja, dalam berkarya, ya. Dan hari ini akan dibahas tentang satu topik kesehatan tuh tentang anemia yang ternyata bisa sangat mengganggu produktivitas kerja kita. Nah teman-teman, oke, kita langsung lanjutkan ya. Sudah siap semuanya, kita langsung masuk. Nah, teman-teman, apakah mungkin saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian itu lagi mengalami yang namanya lemah, merasa badannya lemes, saja lelah, terus kemudian ada lesu, letih, suka lupaan, lalai, atau kadang malah ada keluhan sampai ke berdebar-debar, rasanya deg-degan gitu ya, kemudian sesak napas, atau malah ngerasa akhir-akhir ini kok aku mudah sakit ya, sering sariawan. Dulu menstruasi biasa-biasa aja, kalau sekarang menstruasinya harus pakai lama, pakai banyak ya. Kemudian mungkin juga ada yang ngerasa sampai aduh aku mau pingsan begitu ya, pusing nyeri karena darahnya rendah. Nah teman-teman, ini mungkin teman-teman mengalami yang namanya adalah gejala anemia. Teman-teman, kalau teman-teman mengalami gejala yang seperti tadi saya sebutkan, teman-teman bisa memeriksakan kondisi kesehatan. Teman-teman biasanya ukur tekanan darah ya, tensi ya. Nah, kalau tensi itu sebetulnya beda sama yang mesti kita menentukan kalau namanya dibilang kurang darah atau anemia. Jadi kalau kurang darah anemia, teman-teman periksanya pakai bukan tensimeter, tapi pakai hemoglobinometer. Jadi teman-teman nanti akan datang ke rumah sakit atau ke laboratorium klinik, teman-teman bisa dicek namanya adalah kadar hemoglobin. Nah, kadar hemoglobinnya ini dicek dan kemudian ditentukan berapa tuh hasilnya. Nah, pemeriksaannya simpel banget. Tinggal pengambilan darah pada jari 3 atau jari 4, kemudian ditusuk begitu ya pakai jarum, terus kemudian dikeluarkan darahnya dikit, kemudian dimasukkan ke alat ini, ada stripnya, kemudian terbaca. Kurang lebih 1 menit sudah keluar tuh hasilnya. Nah, buat kakak-kakak yang laki-laki, kadar HB yang normal tuh 14 sampai 18. Kalau wanita 12 sampai 16. Jadi bisa bayangin kalau laki-laki misalnya kadar HB-nya 13 itu kita sebut dengan anemia. Kalau kakak yang perempuan berarti kalau kadar HB-nya itu di bawah misalnya 11 gitu ya atau 10 atau bahkan nanti ekstrim 8 ketahuan begitu ya. Itu berarti mengalami namanya anemia. Nah, anemia ini bisa dikaitkan banyak penyakit. Jadi anemia ini kadang hadir hanya sebagai sebuah simptom gejala tanda yang ada pada beberapa penyakit. Nah, bedanya apa tuh sama yang tadi tekanan darah? Nah, kalau tekanan darah kan kita ngukurnya pakai tensimeter ya. Tekanan darah tuh kita diukur misalnya 90/60, aduh tekanan darahku rendah. Itu tidak berarti bahwa kakak-kakak ini mengalami namanya anemia. Kalau anemia harus dibuktikan dengan kadar hemoglobinnya juga rendah. Kalau tensinya rendah, apakah selalu anemia itu tensinya rendah? Enggak selalu. Anemia kadang bisa ditemukan bahkan tensinya itu tinggi. Jadi ini ada perbedaan antara anemia dan tekanan darah. Jadi teman-teman harus bisa bedakan dulu ya. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah tentang anemia. Meskipun anemia ini tadi ada puluhan pusing, liar, kadang tensinya nggak selalu harus rendah. Kadang tensinya normal, kadang harus tensinya bahkan sampai ke yang tinggi. Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk nih. Sebetulnya kenapa sih saya hari ini bicara nih sama buat teman-teman semuanya ya, buat kakak-kakak di Malaysia ya, karena ternyata kasus anemia ini habis pandemi kemarin ya, pandemi COVID itu kasusnya tuh meningkat. Bahkan kalau yang saya tampilkan di sini adalah data dari WHO ya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa kasusnya itu 29%. Bayangin gini, kita ketemu sama orang 10. 3 orangnya itu selalu mengalami anemia. Ini pada wanita. Nah, pada anak-anak kalau sekolah kayak gitu ya, usianya kurang lebih berapa 10 tahun, misalnya anak-anaknya kakak-kakak ya di Indonesia ataupun juga itu di Malaysia. Nah, 10 orang itu ternyata 4 orangnya itu aja itu udah posisinya apa? Posisinya udah mereka ternyata menderita anemia. Banyak kan? Jadi, terus kemudian ini yang paling parah nih ya, misalnya kalau di daerah-daerah ekstrim ya teman-teman, harapannya kita selalu di angka kurang dari 40 ya. Kalau udah 40 itu bisa dikatakan itu suatu bangsa, suatu daerah itu memang sangat tinggi ya, jangan sangat tinggi untuk kasus anemianya. Misalnya nih di Afrika nih,
10 orang anak ya, 6 orangnya itu tuh sudah menderita anemia. Jadi ya 4 aja yang normal gitu ya. 4 aja yang normal. Jadi ini kasusnya banyak banget. Dan kenapa ini menjadi perhatian pemerintah? Karena ini sekarang lagi booming nih, ceritanya ada anak-anak dengan stunting. Anak-anak yang lahir itu dengan kondisi yang tidak bagus, panjang tubuhnya juga nggak bagus, nanti dia tingginya juga nggak berkembang dengan bagus, kemudian tidak terlalu pintar. Jadi ada gangguan dari kemampuan untuk belajarnya. Nah ini repot ya. Jadi ada cerita stunting nih. Jadi hari ini selain saya mau cerita tentang produktivitas kerja, saya harus cerita sama teman-teman, sama kakak, apalagi yang perempuan ya. Jadi kaitannya sebagai wanita, kita ini akan posisinya dalam kondisi sekarang ini mungkin nggak hamil. Nanti kemudian kita mungkin bisa hamil ya. Pada saat hamil kita akan mengandung seorang bayi. Nah bayi ini lahir, kalau kondisinya kita dalam kondisi hamil, itu dalam kondisi anemia, bayi kita juga mengalami anemia. Nah bayi yang anemia ini biasanya berat badannya rendah, mudah sakit, dan tadi ada satu resiko adalah terjadinya stunting. Nah teman-teman, gimana sih sebetulnya gambaran di seluruh dunia? Nah ini dari datanya WHO ya. Data WHO itu seperti ini gambarannya. Jadi kalau Indonesia nih komposisi ada di sini ya. Jadi warnanya ini termasuk yang moderate ya, sekitar 20 sampai 40. Jadi 10 orang anak, 10 orang secara umum gitu ya. Angkanya itu 10 orang ada 2 sampai 4 gitu ya yang mengalami anemia. Jadi kasusnya cukup banyak. Nah, bagaimana di Malaysia? Kalau di Malaysia nih 32. Nggak jauh-jauh, di Indonesia juga sama 31,2. Bisa bayangin ya. Jadi 10 orang, 3 orangnya tuh mengalami anemia. Ini data 2019, jadi bisa bayangin teman-teman kalau data ini lebih update setelah pasca pandemi COVID. Ini kasusnya meningkat, bahkan di penelitian di NTB itu tuh kasusnya sampai 60%. Bayangin 10 tadi hampir seperti di Afrika ya. 10 anak, 6 orangnya itu adalah mengalami posisi mengalami anemia. Nah, teman-teman, sebetulnya apa sih yang kaitannya sebetulnya? Karena ini kita tuh mau dukung ya program pemerintah ya. Kenapa? Karena kita mau menjadi negara yang maju, negara yang jaya, negara yang sehat gitu ya. Dan itu dimulai dari masyarakatnya. Nah, ini yang program yang pertama itu adalah menurunkan angka stunting sampai 40%. Jadi ini program WHO yang pasti juga di-adopt di Indonesia, dan pasti kita juga punya target khusus ya di Kota Solo, misalnya di Kota Solo ya yang saya tempat kerja ya di Universitas Setiabudi. Ini juga sama, angka diharapkan jadi zero. Jadi betul-betul tidak ada temuan lagi kasus-kasus stunting. Nah, kemudian yang kedua adalah kasus anemia. Kalau tadi kasusnya ada dari 10 orang, itu ketemu 4 orang. Nah, ini ada targetnya tuh menurunkan sampai 50%. Berarti dari 10 orang jangan lagi 4 tapi cukup 2 aja ya, atau bisa ditekan lebih kecil lagi. Kemudian salah yang berikutnya adalah berat badan bayi yang baru lahir. Nah ini salah satu yang kita harus persiapkan ya kakak-kakak, apalagi kakak-kakak ini kan semua masih muda ya biasanya ya, masih muda, terus kita di usia reproduktif, jadi kita itu mungkin merencanakan atau sudah mungkin punya anak, terus kemudian kita nanti mungkin punya anak lagi, atau mungkin kakak yang masih single dan kemudian nanti akan memasuki fase-fase ada pernikahan, kemudian kehamilan dan seterusnya. Ini betul-betul harus disiapkan ya teman-teman. Ini ada penelitiannya ya, anemia itu ternyata dikaitkan dengan perkembangan kognitif motorik pada anak-anak. Nah, bagaimana dengan yang dewasa nih? Ternyata mengganggu kapasitas kerja orang dewasa sampai katanya nih mempengaruhi pembangunan ekonomi sebuah negara, pastinya negara Indonesia ya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara resiko anemia bekerja dengan produktivitas. Nah ini nunjukin banget bahwa kalau ada pekerja yang mengalami anemia, maka produktivitasnya akan menurun. Gimana enggak? Lemah, lesu ya, kemudian gampang sakit, jadi suka kita bolos, kemudian jadi nggak semangat. Sebetulnya kita tuh maunya tuh semangat, tapi ternyata badan kita tuh yang kayak nggak mau diajak kerja. Ternyata kalau dicek lebih lanjut, oh ternyata mengalami namanya anemia. Dan ternyata bahwa status gizi, ketahanan pangan itu tuh tidak mengaruh, malahan dalam penelitian ini ya, dengan produktivitas kerja. Jadi makanan tuh ada sebetulnya, status gizinya oke. Tapi kalau dicek lebih lanjut, kalau dia mengalami anemia ini baru yang terus menurunkan kapasitas kerjanya dia, produktivitas kerjanya. Nah, dari 12 penelitian, ini ada penelitian yang lebih luas lagi, dia menggunakan penelitian-penelitian yang lain. Ternyata dengan intervensi terapi zat besi itu tuh ternyata bisa meningkatkan produktivitas. Nah, ini kerennya.
Jadi teman-teman sebetulnya ini masalah sepele lucu tapi aneh tapi nyata ya, bahwa sebetulnya kalau kita memang betul ketahuan anemia, dan kasus anemia itu paling banyak itu karena kekurangan zat besi. Nah, dengan diatasi menggunakan terapi zat besi, oh langsung anemia teratasi, tiba-tiba udah produktivitas kerjanya udah langsung meningkat begitu aja, badannya lebih segar, lebih kuat, jarang sakit ya. Udah nggak ada lemah letih, lesu atau apaan, lupaan-lupaan gitu sudah nggak ada ya. Nah, teman-teman sebetulnya perlu kita tahu apa sih penyebabnya anemia. Jadi kalau teman-teman sampai mengalami namanya anemia, HB-nya tadi ya kurang dari 12 kalau perempuan, kalau laki-laki kurang dari 14 tadi, salah satunya adalah kekurangan nutrisi ya. Yang kedua ada gangguan hormon. Yang ketiga mungkin masalah sumsum tulang. Ini lebih berat ya. Paling kasusnya paling sering itu adalah kekurangan nutrisi, dan itu kaitannya biasanya sama besi. Ada juga yang kekurangan masalahnya kaitannya dengan vitamin B12. Ada yang masalahnya kekurangan dengan asam folat. Ya, jadi teman-teman ini kita banyak perhatian tentang masalah apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, dan itu bisa digunakan sama tubuh apa enggak untuk salah satunya memproduksi namanya hemoglobin supaya kita nggak anemia. Yang kedua itu masalah perdarahan. Nah ini teman-teman kadang merasa aku nggak punya sakit mah ya lama ya. Kemudian aku nggak pernah tuh minum obat cacing, tapi aku suka makan yang lalap-lalap begitu. Atau aku suka nggak pakai sandal. Nah ini ternyata kita meskipun dewasa kita juga bisa cacingan. Jadi teman-teman, salah satu penyebab anemia itu adalah cacingan. Jadi kita harus beratasi cacingan. Jadi kita harus apa nih? Harus minum obat cacing. Ya, kemudian masalah lambung. Masalah lambung ini diam-diam nggak ketahuan, tiba-tiba bocor-bocor begitu aja. Perdarahan itu keluar sedikit demi sedikit, dan itu bisa menyebabkan anemia pada jangka panjang. Kalau menstruasi berlebihan ini mesti kita cek ya. Jadi kita mesti harus ke dokter kandungan juga ya kalau memang ada masalah yang lebih serius. Nah, abnormalitas sel darah merah yang ini ada thalassemia, anemia, dan seterusnya ini masalah lebih resiko ya, dan ini harus ditangani lebih serius oleh dokter. Kita mesti konsul. Nah, bagaimana terapi atau gaya cegah supaya kita nggak kena anemia nih? Yang pertama, makan itu harus makanan yang sehat, yang bergizi, ya. Olahraga teratur. Ternyata olahraga itu bisa meningkatkan apa? Meningkatkan dari sirkulasi darah. Kalau sirkulasi darahnya bagus, nanti stimulasi kepada sumsum tulang, kepada tubuh kita secara pembentukan sel-sel baru itu lebih berjalan dengan bagus, dan ini membantu kita untuk hidup lebih sehat, terkait juga dengan pembentukan dengan sel darah merah tadi supaya mencegah anemia. Yang berikutnya jangan begadang ya kak ya, dan kalau minum teh ya, minum tehnya jangan bareng sama makan. Jadi minum tehnya itu sebelum aja atau sesudah lewat, jadi jangan minum bareng sama makan. Ini mengurangi serapan dari besi kita. Jadi sayang banget kita udah makan bener tapi kita minumnya itu teh. Jadi teh itu kita kasih jeda ya kak ya. Jadi cara minumnya teh itu benar-benar buat minuman selingan gitu. Jadi bukan bersama dengan makan utama. Kemudian cuci tangan pakai sabun ya, ini mencegah ada cacingan, penyakit lain-lainnya yang bisa memicu juga kita dalam kondisi jatuh bolak-balik, gak suka makan, dan seterusnya akan mengganggu nutrisi dan menyebabkan kita jadi anemia. Berikutnya, kalau ini penting juga ya, yang kita ada kerja di luar, kerja tambang kayak begitu harus pakai alas kaki, pakai sepatu ya. Kemudian yang berikutnya adalah medical check up secara berkala. Nah, dokter kapan sih ngasih terapi untuk anemia ini sampai transfusi ya? Kalau kadar HB-nya rendah, kemudian atau kondisi akut, atau ada gejala yang berat, misalnya pasiennya pingsan, kemudian sesak napas, ada gangguan jantung, dan seterusnya, ini udah urusan dokter. Nah, kita yang bisa polanya gimana? Gaya hidup kita mesti benar. Dan satu lagi, teman-teman, tadi kan ada ya intervensi tablet tambah darah bisa meningkatkan produktivitas. Jadi teman-teman pastikan harus juga menambah tablet tambah darah, dan itu diminum setiap hari tapi dengan aturan. Jadi kalau nggak anemia, nggak minum terus tablet tambah darahnya, karena ini efeknya juga bisa toksik, bisa jadi racun buat liver. Jadi nggak boleh diminum terus-menerus ya. Oke. Kemudian kalau sampai ngalami anemia, pertama ya ada gejala-gejala itu ya udah deh minum dulu jus. Kemudian makan tuh tambah protein hewani, daging-dagingan, telur kayak begitu ya. Tadi tablet tambah darah, jangan lupa obat cacingnya, dan jangan lupa yang penting adalah kunjungi dokter ya. Tadi mau pemeriksaan apa tadi, hemoglobin itu juga harus kita cek aja supaya mudah, simpel, kita ketahuan masalahnya apa. Jadi anemia ini adalah sesuatu yang bisa dicegah, bisa diobati, mengobati anemia, mencegah penyakit lain dan tanpa anemia tubuh itu jadi seger, siap bekerja, hidup menjadi lebih optimis. Mencegah anemia pada ibu, mengobati anemia pada ibu hamil, mencegah lahirnya anak-anak generasi stunting dan terbelakang. Ini kesempatan kita semua dan kita bisa raih bersama. Oke, terima kasih.
Tidur nyenyak, mimpi indah, bangun pagi terasa segar. Kalau awak sakit anemia, ayo minum tablet tambah darah. Makan nasi, lauk, ikan dorang. Minumnya pakai jus buah delima. Jauh-jauh merantau ke negeri orang, jangan lupa pulang ke halaman. Dadah kakak-kakak, terima kasih untuk kesempatannya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam dari kota Solo.